Assalamualaikum, halo apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel Eti Rusmanita. Tanpa berlama-lama, berikut ini adalah sebuah film bercerita tentang pengungkapan kasus kematian Harlan Trombi, seorang penulis novel kaya raya. Keluarga Harlan yang berkumpul saat ulang tahun, sang penulis pun menjadi tersangka. Mereka harus berhadapan dengan seorang detektif, Benoit Blanc, yang datang untuk menyelidiki insiden tersebut. Siapakah pelaku pembunuhan Harlan Trombi? Temukan jawabannya di alur cerita film Knives Out. Bermula dari sebuah rumah yang berdiri kokoh nan megah dan klasik di lahan yang sangat luas namun tampak terasing dari rumah-rumah lainnya. Diketahui pemilik rumah itu adalah seorang penulis terkenal, novelis, legendaris bernama Harlan Trombi yang sudah sangat tua. Tampak seorang perempuan, asisten rumah tangga yang sedang menyiapkan kopi pagi bernama Fran. Dia pergi mengantarkan ke bosnya di lantai atas. Saat pintu terbuka, tiba-tiba Harlan Trombi telah tewas dengan bersimbah darah dan cerita pun dimulai. Satu minggu pasca kematian Harlan, di atas sebuah kasur, seorang perempuan cantik muda tiba-tiba terbangun dari mimpi dikejar anjing barangkali bernama Martha. Ia adalah selama ini merawat Harlan. Di tengah duka menyelimutinya, belum percaya kalau si Harlan sudah benar-benar tewas. Pria itu sangat baik, tidak hanya kepada Martha tetapi juga kepada ibu beserta adiknya dan begitu sebaliknya. Martha merupakan teman sekaligus pengasuh yang berasa keluarga. Mending daripada keluarga berasa orang asing. Tentu ia merasa sangat kehilangan. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, yang ternyata panggilan dari salah satu anaknya Harlan yang bernama Wal. Martha diminta segera datang ke rumah Harlan karena kepolisian sedang menyelidiki kasus kematian sang novelis. Polisi menduga terasa sangat aneh jika Harlan mati karena bunuh diri. Guna mengungkap penyebab kematian novelis kaya raya aset di mana-mana itu, hartanya bejibun, tidak mungkin seorang Harlan melakukan hal yang musyrik bunuh diri, karena yang melakukan itu jangankan surga, mencium bau surga pun tidak akan dapat. Jadi, detektif Elliot yang ini orangnya, rekannya yang ini bernama Wagner, dan detektif swasta yang sudah sangat terkenal sekecamatan yaitu bernama Benoit Blanc. Benoit Blanc sendiri diminta menyelidiki kasus itu oleh seseorang yang dia sendiri tidak tahu. Blanc menginterogasi anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, termasuk juga emaknya Harlan yang sudah berusia 100 tahun lebih. Satu persatu dari mereka menduduki kursi panas. Detektif berusaha mengulik petunjuk dari mereka tentang kematian ayahnya yang dinilai tidak wajar. Interogasi pertama dimulai dari si anak perempuan yang tertua yaitu Linda. Linda mengaku sangat dekat dengan sang ayah. Mereka juga memiliki permainan yang sangat unik dengan sang ayah. Disusul Richard, suaminya, yang ternyata anggota PBB, penganggur besar-besaran. Johnny, menantu Harlan Trombi dari anaknya Daniel yang sudah lama meninggal dunia. Meskipun begitu, keluarga Harlan Trombi sudah dianggap keluarga sendiri. Selain menerima tunjangan untuk anak perempuannya bernama Mary Harlan Trombi, ia juga memiliki bisnis penjualan obat kurap dan pelicin kulit. Wal Trombi, si bungsu dari Harlan Trombi, ia menjalankan bisnis penerbitan buku yang sangat berjaya milik ayahnya. Di malam pesta itu, ia juga mengajak istri tercintanya bernama Donna dan anaknya Jacob yang berusia 16 tahun. Dan ini Meg, cucu Harlan Trombi, anak dari si Johnny. Ia mengatakan jika Harlan orang yang sangat pemurah hati dan selalu mengirim biaya sekolahnya tepat waktu. Hasil interogasi itu dapat disimpulkan terkait kronologi kematian Harlan yang bahwa di malam itu pesta ulang tahun Harlan Trombi yang ke-85 berlangsung meriah, dihadiri oleh semua anggota keluarga termasuk Martha si perawat pribadi Harlan dan seorang asisten rumah tangga Fran. Namun Ransom ini munculnya yang tentu tidak asing sekali. Ya betul, beliau ini cucunya Harlan Trombi, anak dari Linda dan Richard. Ia pulang lebih awal dari yang lainnya. Si Blanc mampu mengendus aura-aura ketegangan di antara anak-anak Harlan Trombi. Ia juga mengetahui perilaku-perilaku buruk mereka. Ya, mungkin saja di antara mereka memiliki niat buruk terhadap Harlan Trombi yang notabene kaya raya. Seperti Richard,
suami Linda itu bermain hati dengan perempuan lain. Hal itu diketahui oleh Harlan dan mereka sempat adu mulut karena Harlan akan memberikan sebuah surat yang di dalamnya berisi tentang perselingkuhan Richard kepada Linda. Dan Johnny, menantu perempuannya itu, Harlan mengetahui jika Johnny memotong uang tunjangan Meg untuk keperluan pribadi. Harlan mengatakan jika ia akan menghentikan tunjangan Meg. Mereka juga terlibat percekcokan. Sementara Walt Tromby juga terlibat percekcokan dengan Harlan yang berakhir dengan pemecatan Walt dari perusahaan penerbitan buku miliknya. Dan Ransom ia pulang lebih awal karena juga sempat cekcok dengan Harlan. Blanc menduga pelakunya ada di antara mereka, anak-anak dan cucu-cucu Harlan. Di malam pesta itu, Harlan Tromby yang sempoyongan karena menenggak komar sedang menuju ke kamarnya di lantai atas bersama Martha. Sebelum Harlan tidur, mereka bermain catur Cina. Namun permainan itu dimenangkan oleh Martha. Ia kemudian mendorong papan go itu hingga jatuh ke bawah. Merasa sudah waktunya tidur, Harlan kelihatan sudah ngawur gak jelas daripada semakin gak jelas. Seperti biasa, Martha memberinya obat. Namun, ia malah salah mengambil obat dan telah menyuntikkan obat morfin dengan dosis tinggi. Karena waktu tersisa 10 menit sebelum obat itu menghentikan detak jantung Harlan, Martha segera mencari obat penolongnya di dalam tas. Namun ternyata obat itu tidak ada di sana. Padahal ia selalu meletakkannya di dalam tas. Martha panik, ia mencoba menghubungi ambulan agar Harlan segera mendapatkan pertolongan. Tapi Harlan melarangnya. Ia juga tampak santuy padahal sebentar lagi ajal menjemput. Entah apa yang dipikirkan kakek ini, sepertinya dia sudah siap dengan apa yang bakal terjadi. Ia bahkan sempat membukakan pintu saat Johnny datang ke kamarnya karena suara gedebuk, di mana Martha terjatuh tersandung kaki Harlan yang disengaja. Namun, kepada Johnny Harlan berbohong dan mengatakan jika suara itu berasal dari papan catur yang terjatuh. Harlan meminta Martha melakukan apa yang diperintahkannya agar dia tidak disalahkan atas kelalaian itu, agar dia tidak dicap sebagai pembunuh. Harlan bahkan sampai memikirkan nasib ibunya yang ternyata seorang imigran gelap. Ia tidak mau ibunya dideportasi. Lalu Martha melakukan sesuai instruksi Harlan. Martha pulang tengah malam dengan mobilnya, tapi kemudian ia berhenti di tengah malam dan kembali ke rumah dengan jalan kaki, melewati semak-semak, menaiki tangga darurat lalu masuk ke kamar Harlan. Martha diminta untuk memakai baju Harlan dan kupluknya agar terlihat seperti Harlan. Lalu menuruni tangga dan terlihat oleh Walt anaknya. Selesai melakukan itu, Martha kembali dengan menuruni tangga darurat tadi. Dan tiba-tiba ia justru terlihat oleh emaknya Harlan yang sudah tua itu. Tapi malah memanggil Ransom, sang cicitnya. Di hari interogasi gilirannya Martha, ia menceritakan sesuai urutan yang terjadi kepada Benoit Blanc tanpa muntah sedikit pun karena ia memang tidak berbohong. Sebagai informasi, Martha adalah seseorang yang tidak bisa berbohong, dan jikalau ia berbohong maka ia akan muntah. Martha membantu Blanc menyelidiki kasus itu, bertemu dengan si penjaga CCTV komplek, melewati hutan, dan ia sengaja mengacaukan jejak kaki yang berlumpur. Anjing penjaga datang, namun anjing itu memang terlihat akrab dengan Martha. Tiba di depan rumah Harlan, anjing lagi-lagi membuat Martha panik, di mana anjing tersebut membawa patahan tangga semalam. Martha juga menunjukkan jendela darurat kepada Blanc yang berada di lantai atas. Sebuah mobil tiba, ternyata Ransom, cucunya Harlan. Blanc melihat anjing seperti tidak menyukai Ransom. Dan tibalah di saat yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak Harlan. Ya, apalagi kalau orang tua yang sudah meninggal, yaitu pembagian harta warisan. Namun, di saat mereka sedang berkumpul, ada satu fakta baru yang terungkap secara mengejutkan, di mana Jacob, anaknya Walt, saat di kamar mandi,
ternyata sempat mendengar cekcokan Harlan dengan Ransom. Ransom di situ mengatakan sesuatu yang mengancam karena ternyata Ransom telah dicoret dari daftar penerima warisan keluarga. Pengacara keluarga Harlan Trombi siap-siap membacakan surat wasiat. Anak-anak Harlan begitu yakin dengan pembagian masing-masing. Dan ternyata semua di luar dugaan. Harlan memutuskan untuk memberikan seluruh harta kekayaannya kepada Martha. Tentu hal itu membuat semua kaget, tak percaya. Mereka semua yang tadinya baik berubah marah, mengamuk dan mencaci maki Martha yang kebingungan dengan keputusan Harlan itu. Beruntung Ransom datang membantu Martha dari amukan keluarganya. Akan tetapi ada udang di balik batu. Ransom justru menjebak Martha dengan memberinya semangkuk kacang dan juga wadah kosong untuk dia muntah. Karena Ransom meminta Martha untuk jujur. Ransom sebenarnya mengetahui jika Martha tidak bisa berbohong. Di rumah mereka sedang memikirkan cara bagaimana agar Martha tidak mendapatkan harta warisan itu. Yang tadinya mereka saling serang, kini bersatu untuk mendapatkan harta ayahnya kembali. Ya, setidaknya untuk kali itulah mereka saling bekerja sama. Satu titik terang yang mereka temukan agar harta itu tetap jatuh kepada keturunan asli Harlan, yaitu dengan membuktikan bahwa Harlan bukanlah bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Martha. Jika itu terbukti, maka wasiat itu akan gugur. Sementara itu, karena sudah tahu yang sebenarnya terjadi, Ransom menawarkan bantuan kepada Martha, tapi dengan syarat ia akan mendapatkan bagiannya. Martha pun setuju. Martha menemukan surat toksilogi Harlan yang sudah sobek dan juga surat pemerasan dari anonim. Lantas bersama Harlan ia pergi ke sebuah kantor yang alamatnya ada di surat. Sebuah unit yang di dalamnya menyimpan hasil uji toksilogi Harlan. Namun sayang, ternyata kantor itu sudah hangus terbakar. Secara tiba-tiba, Blanc melihat mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Setelah tertangkap, Blanc membawa Ransom untuk diinterogasi. Karena ternyata kepada Martha, Blanc mengatakan jika ibunya Harlan sempat melihat Ransom menuruni tangga darurat di malam kematian Harlan Trombi. Tentu hal itu membuat Martha kaget setengah mati. Karena pada malam itu yang dilihat ibunya Harlan adalah dirinya. Akhirnya Martha bersama Blanc menuju ke sebuah tempat di mana mereka telah janjian dengan seseorang yang mengirimnya surel. Pertemuan itu sebentar lagi, yaitu pukul 10. Martha mengatakan kepada Blanc untuk menepi sebentar. Ia turun dan meninggalkan Blanc di dalam mobilnya. Martha masuk ke sebuah ruangan. Di sana ia menemukan tas obat-obatnya dan tiba-tiba dari kejauhan Martha melihat ada seorang perempuan yang tak lain tak bukan adalah Fran dalam kondisi mengkhawatirkan. Fran hanya berkata, Martha kemudian menolong Fran karena hanya Martha yang bisa membantunya mencari tahu siapa pengirim surel anonim itu. Ia lantas menelpon ambulan dan Fran dibawa ke rumah sakit. Martha menemukan surat salinan hasil toksilogi milik Harlan dan memberinya kepada Blanc. Namun ketika hendak mengaku ke seluruh keluarga Harlan bahwa dirinya lah yang bersalah, Blanc tiba-tiba menghentikan Martha dengan mengatakan bahwa hasil investigasi menyimpulkan jika Harlan meninggal karena bunuh diri. Benoit Blanc akhirnya membongkar hasil investigasi sesungguhnya. Di sana hanya ada Ransom, Martha, dan kedua detektif. Blanc mengatakan jika di malam pesta itu sebenarnya alasan Ransom pergi lebih awal meninggalkan pesta karena terlibat percekcokan dengan Harlan, di mana Ransom sudah mengetahui jika harta kekayaannya akan diberikan kepada Martha. Merasa tak terima, ia pun pergi meninggalkan rumah. Namun di tengah perjalanan, Ransom berubah pikiran. Ia kembali ke rumah melewati jalan yang dilalui Martha, lewat hutan, tangga darurat, jendela rahasia, dan masuk ke kamar Harlan. Ransom berniat membunuh Harlan melalui Martha agar harta warisan tidak jatuh ke tangan Martha. Ransom menukar obat yang di dalam tas Martha dan mencuri penawarnya. Ketika turun melewati tangga darurat, Ransom kedapatan oleh buyutnya. Blanc juga mengatakan jika di malam itu Martha telah menyuntikkan obat ke Harlan secara benar. Karena Martha mampu mengenali obat sesuai beratnya tanpa melihat label botolnya, karena pekerjaan itu telah dilakoni Martha sejak lama.
Dan artinya sebenarnya malam itu Harlan baik-baik saja jika dia tidak ceroboh untuk menggoreskan pisau ke lehernya. Tentu ia masih sehat walafiat. Mendengar penjelasan dari Blanc, Ransom tertawa karena merasa semua itu lelucon Blanc semata. Blanc menceritakan lebih jauh lagi, yaitu ketika Ransom membaca surat kabar yang menyatakan Harlan Trombi meninggal karena bunuh diri. Merasa tidak sesuai dengan rencananya, Ransom lantas menyewa seseorang untuk mengirimkan surel kepada Blanc agar melakukan investigasi kematian Harlan dan membuktikan jika pelakunya adalah Martha. Ransom di awal disebutkan jika dia tidak datang ke pemakaman karena ternyata di hari itu Ransom kembali ke rumah untuk meletakkan kembali penawar yang dicurinya malam itu ke dalam tas Martha. Namun di luar dugaan Ransom, ternyata hal itu diketahui oleh Fran yang masih berada di rumah Harlan. Ransom menemukan surat hasil pemeriksaan darah Harlan yang ternyata baik-baik saja. Harlan tidak mengalami keracunan. Ia kemudian membakar surat itu agar kepolisian kehilangan bukti akurat, termasuk membakar kantor yang menyimpan hasil asli pemeriksaan darah Harlan. Tidak berhenti di situ, si biang kerok ini juga menyengkap Fran dan menyuntikkan morfin ke tubuhnya dan mengirim surel kepada Martha. Ransom hendak menjebak Martha karena membunuh Fran. Merasa tuduhan Blanc tidak kuat karena tidak memiliki bukti, Ransom terlihat santai saja. Satu-satunya saksi kunci adalah Fran yang saat ini berada di rumah sakit. Namun tiba-tiba Martha mendapat panggilan dari rumah sakit. Martha mengatakan kepada mereka semua jika Fran baik-baik saja. Mendengar itu seketika Ransom yang tadi tenang-tenang saja berubah kesemutan, kesel karena penjara siap menanti si babang tampan. Tak tahan karena bakal dipenjara juga meskipun tutup mulut, Ransom pun kemudian mengakui semuanya jika dialah pelaku dan apa yang disampaikan oleh Blanc benar adanya. Dan tiba-tiba Martha muntah tepat ke mukanya Ransom seperti berikut ini. Itu artinya Martha sedang berbohong tentang situasi Fran yang sebenarnya tidaklah selamat. Rumah sakit sebenarnya mengabarkan jika Fran meninggal dunia. Terlanjur mengakui apalagi pengakuan itu telah direkam. Ransom tidak bisa lagi mengelak. Saking kesal yang entah tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan Ransom saat itu, ia kemudian mengambil pisau yang dipasang di sana dan, mohon maaf sedikit slow, dan menusuk dada Martha. Lagi-lagi segedek-gedeknya pisau itu pisau mainan, say. Ransom segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam tahanan. Blanc sebenarnya sudah mengetahui jika Martha terlibat dalam hal kematian Harlan Trombi lewat setetes darah di sepatunya Martha. Keadaan berbalik 180 derajat. Si perawat yang dikira pembantu ini menjadi pemilik rumah mewah Harlan, sementara anak-anaknya berada di bawah. Dan Pak Camat beli tomat cerita pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.